Saya akan membahas jawaban tugas dari persamaan dasar akuntansi yang minggu pertama. Jadi, untuk konsep persamaan dasar akuntansi itu ada rumus persamaan dasar akuntansi, yakni aktiva sama dengan pasiva, di mana aktiva itu merupakan aset, sedangkan pasiva itu terdiri dari liabilitas atau hutang dan ekuitas atau modal pemilik. Jadi rumus persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Tadi kan aktiva sama dengan pasiva, jadi antara sisi aktiva dan sisi pasiva itu harus balance atau harus seimbang. Nah, aset itu terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan, kendaraan, mesin, tanah, dan lainnya. Sedangkan liabilitas atau hutang itu terdiri atas utang usaha, utang bank, utang hipotek, dan lainnya. Lalu ada ekuitas pemilik yang terdiri atas modal pemilik, hibah, laba ditahan, dan lainnya. Nah, hal yang harus kalian ingat dari aset adalah jika aset akan bertambah apabila ada penambahan investasi atau penambahan kas, lalu ada pembelian aset, ada penerimaan pendapatan, ada penerimaan piutang, ada hibah yang berupa aset, kemudian penerimaan hadiah yang berupa aset juga. Lalu aset akan berkurang apabila ada pembayaran beban, pembayaran kas untuk pembelian, kemudian pembayaran hutang, lalu ada penarikan kas oleh pemilik atau privat, kemudian penjualan aset, lalu ada penyusutan, jadi depresiasi, amortisasi, dan lainnya. Kemudian hal yang harus diingat dari liabilitas atau hutang usaha itu hutang usaha akan bertambah apabila pemilik meminjam dana ke pihak lain seperti bank atau lainnya, kemudian ada transaksi pembelian secara kredit. Kemudian suatu hutang akan berkurang apabila terjadi pembayaran hutang, lalu pelunasan atau pembayaran hutang. Kemudian ekuitas pemilik akan bertambah apabila pemilik menyetorkan dananya atau menyetorkan modalnya, kemudian ada transaksi perolehan pendapatan. Lalu ekuitas pemilik akan berkurang apabila terjadi pengambilan uang perusahaan untuk keperluan pribadi atau privat, kemudian pembayaran beban. Kemudian kita akan membahas mengenai transaksi yang pertama. Nah, transaksi yang pertama itu pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Betty menyetorkan uang sebesar 85 juta sebagai modal awal usahanya. Jadi, transaksi yang pertama itu yang bertambah kas karena pemilik menyetorkan uangnya, lalu di sisi pasifa yang bertambah adalah ekuitas atau modal pemilik. Lalu untuk transaksi yang kedua itu pada tanggal 2 Desember, Nyonya Betty membeli peralatan untuk kliniknya sebesar 25 juta secara tunai. Nah, transaksi ini tidak mempengaruhi modal karena apa? Karena peralatan itu kan termasuk aset dan pembayarannya itu secara tunai. Jadi juga mempengaruhi kas. Jadi kasnya itu berkurang untuk pembayaran peralatan dan aset peralatannya itu bertambah sebesar 25 juta. Jadi tidak mempengaruhi modal sama sekali. Jadi yang bertambah dan berkurang itu hanya di sisi aktiva atau sisi asetnya saja. Kemudian untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 Desember 2020, Nyonya Betty membeli perlengkapan untuk kliniknya sebesar 10 juta secara kredit. Nah, ini transaksi pembelian secara kredit. Jadi asetnya bertambah, yakni berupa perlengkapan bertambah 10 juta dan hutang usaha bertambah sebesar 10 juta. Kenapa tidak mempengaruhi kas? Karena ini pembelian secara kredit, jadi kasnya itu belum
belum dikeluarkan atau belum berkurang. Kenapa tidak mempengaruhi modal? Karena pembelian aset secara kredit itu hanya mempengaruhi penambahan aset tersebut dan penambahan hutang usaha. Kemudian transaksi yang keempat, pada tanggal 4 Desember 2020 diterima pendapatan atas jasa perawatan wajah sebesar 2 juta dari 5 orang pelanggannya. Jadi yang mempengaruhi itu kas akan bertambah sebesar 2 juta dan modal akan bertambah sebesar 2 juta. Modal akan bertambah apabila ada penerimaan pendapatan. Jadi yang mempengaruhi itu sisi kas dan modal Nyonya Betty. Kemudian transaksi yang kelima, yakni pada tanggal 6 Desember 2020, Nyonya Betty melunasi hutangnya atas transaksi pada tanggal 3 Desember. Nah, transaksi tanggal 3 Desember kan perlengkapan bertambah dan hutang usaha bertambah. Nah, hutang usahanya ini sebesar 10 juta. Jadi, untuk transaksi yang tanggal 6, itu kasnya akan berkurang sebesar 10 juta untuk pembayaran utang, dan hutangnya itu juga akan berkurang sebesar 10 juta karena hutang tersebut telah dilunasi. Untuk transaksi yang ke-6, yakni tanggal 9 Desember 2020, Nyonya Betty menyelesaikan jasa perawatan wajah untuk keluarga besar Nyonya Ana sebesar 10 juta rupiah. Baru dibayar sebesar 7 juta. Jadi, kas akan bertambah sebesar yang dibayarkan, yaitu sebesar 7 juta, dan piutang usaha akan bertambah sebesar selisih antara pendapatan dikurangi kas yang telah dibayarkan, yaitu sebesar 3 juta. Jadi modalnya itu akan bertambah sejumlah pendapatan tersebut, yaitu sebesar 10 juta. Ingat prinsip akrual di mana pendapatan itu akan diakui prinsip akrual itu pendapatan akan diakui saat terjadinya, bukan saat diterima kasnya. Jadi pendapatannya itu akan diakui semuanya. Jadi total pendapatannya itu ya yang akan diakui sebesar itu. Jadi pendapatannya itu akan diakui sebesar 10 juta, bukan sebesar 7 juta. Untuk transaksi yang ke-7, yakni pada tanggal 15 Desember 2020, diterima pendapatan atas jasa perawatan wajah sebesar 7 juta dari 9 orang pelanggannya. Jadi yang mempengaruhi itu kas akan bertambah sebesar 7 juta dan modal pemilik akan bertambah sebesar 7 juta karena ada penerimaan pendapatan. Kemudian untuk transaksi yang ke-8, pada tanggal 20 Desember 2020, Nyonya Betty mengambil uang kas sebesar 1,5 juta. Jadi, kasnya itu akan berkurang sebesar 1.500.000 dan ekuitasnya akan berkurang sebesar 1.500.000 karena terjadi prepay atau pengambilan uang kas untuk keperluan pribadi. Kemudian, transaksi yang ke-9, pada tanggal 25 Desember 2020, diterima pelunasan dari Nyonya Ana atas transaksi tanggal 9. Jadi pencatatan transaksi tanggal 9 itu, piutang itu sebesar 3 juta. Jadi saat penerimaan pelunasan piutang, maka kasnya akan bertambah sebesar 3 juta dan piutangnya itu akan berkurang sebesar 3 juta. Keterangannya itu pelunasan piutang. Kemudian transaksi yang terakhir, yakni transaksi yang ke-10, pada tanggal 28 Desember 2020 dibayar beban listrik sebesar 3 juta, beban air sebesar beban listrik sebesar 300.000, beban air sebesar 150, dan beban gaji sebesar 900.000. Jadi kasnya itu akan berkurang sebesar
total beban yang dibayarkan, yakni 1.350.000, dan modalnya itu akan berkurang sebesar total bebannya. Jadi jika dimasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi, maka kas akhir itu akan berjumlah Rp66.150.000, untuk peralatan sebesar 25 juta, kemudian perlengkapan sebesar 10 juta, lalu piutang usaha itu 0 karena tadi sudah menerima pelunasan, kemudian untuk hutangnya juga sudah 0 karena pemilik sudah melunasi hutangnya, kemudian ekuitas atau modalnya itu sebesar 101.150.000 rupiah. Nah, untuk mengecek apakah sudah balance atau seimbang, itu caranya menggunakan rumus persamaan dasar akuntansi. Jadi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Jadi semua total aset, yakni kas, peralatan, perlengkapan, dan piutang, itu sama dengan hutang usaha ditambah modal. Jadi totalnya itu akan sama. Kemudian ada quotes, yakni apabila kamu malas, maka rajinlah. Apabila kamu takut, maka beranilah. Dan apabila kamu tidak tahu, maka bertanyalah. Sekian, terima kasih.